Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, damai sejahtera Allah menyertai kita semua pada saat sore hari ini. Kita kembali lagi bergabung bersama Bos Blessing of Sola Gracia dalam program Yesusku Dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Saya dengan host hambanya Roslain J. Horopu Peleng dan suami saya satu saja, Yusuf Leo Peleng, dan pelayanan kami di GPDI Sola Gracia Wisma Harapan Banten. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Pada saat sore hari ini kita percaya Yesus Dahsyat akan menjadi bagian setiap kita pada sore hari ini. Ya, kita sementara program doa. Kita yakin aja apa yang kita kerjakan, bahwa Tuhan kuasa doa itu sungguh luar biasa. Kita yakin aja apapun yang kita kerjakan lewat doa-doa, maka kuasa Tuhan dalam Mazmur, Dia mendengar dan setiap doa kita, dan kita akan menerima daripada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Betapa dahsyat Tuhan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Kerjakan apa yang kita bisa kerjakan, nanti Tuhan yang akan mengerjakan. Puji Tuhan, mengawali program ini saya ingin memuji Tuhan bahwa Tuhan adalah benteng hidup kita. Lagu yang saya buat sendiri ini, tapi saya ingin membagikan kepada pemirsa Yesusku Dahsyat. Di tengah persoalan, engkau yakin bahwa Yesus Dahsyat akan selalu menjadi bagianmu. Amin, haleluya, puji Tuhan. Benteng hidupku, tak akan ku ragu, tak akan ku goyah. Kau Tuhan perlindunganku, tak akan ku ragu, tak akan ku bimbang karenamu. Dalam setiap persoalan, Kaulah sumber kuatku, bagaikan tiang awan menudungi hidupku. Di tengah badai hidup, Engkaulah perlindunganku, bagaikan tiang api menghangatkan jiwaku. Dalam setiap persoalan, Engkau sumber kuatku, bagaikan tiang awan menudungi hidupku. Di tengah badai hidup, Engkaulah perlindunganku, bagaikan tiang api menghangatkan jiwaku. Tak akan tergantikan Kau Yesus di dalam hidupku, tak akan tergantikan Kau Yesus di dalam hidupku, tak akan tergantikan Kau Yesus di dalam hidupku, tak akan tergantikan Kau Yesus di dalam hidupku,
Tak akan tergantikan Engkau Yesus di dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang menjadi persoalan masalah kami, Yesus dahsyat selalu ada bagi kami. Terima kasih. Kami akan buka program ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita pada sore hari ini. Program Yesusku dahsyat selalu ada di dalam engkau. Yesusku dahsyat selalu terjadi dalam engkau. Engkau mengimani, engkau percaya, maka dia akan menjadi nyata di dalam hidupmu. Puji Tuhan, saya akan menggabungkan dengan narasumber yang sudah memonitor dari tadi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap. Yesus dahsyat, tetap dahsyat dan selamanya dahsyat di dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sudah tersambung dengan narasumber pada sore hari ini. Yesus dahsyat, tetap dahsyat dan selamanya dahsyat di dalam hidup kita. Jangan pernah tergantikan dengan apapun, karena dia ada bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Selamat sore Ibu narasumber. Amin, puji Tuhan. Gimana? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Gimana? Puji Tuhan. Luar Puji biasa Tuhan, kabarnya. tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin, haleluya. Begitu juga harapan kami, narasumber dan host dari tempat kami yang berbeda, mengharapkan semuanya juga terberkati oleh Tuhan. Amin, haleluya. Nanti, puji Tuhan, nanti narasumber akan memperkenalkan diri dan saudara memperkenalkan diri dan berdoa dan masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silahkan narasumber. Puji Tuhan, shalom buat semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya yang siapapun yang melihat dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya percaya saudara hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin saudara, kita akan berdoa. Bapa yang di sorga, kami boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu karena kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami dan terang bagi jalan kami. Dan Engkau yang akan menuntun langkah kami Tuhan untuk kami melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Pakai hamba-Mu pada saat ini Tuhan untuk menyalurkan kebenaran firman-Mu di dalam satu nama yang penuh dengan kekuatan dan keajaiban, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Amin, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan dan saudara terberkati lewat firman Tuhan. Saudara meresponi dengan katakan amin di kolom komentar. Katakan yes di kolom komentar. Katakan puji Tuhan di kolom komentar. Maka Yesus yang dahsyat akan menjadi nyata dalam hidupmu. Puji Tuhan, karena selalu Yesus ingin respon dari setiap saya dan saudara. Puji Tuhan, silakan narasumber. Puji Tuhan yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini kita akan baca bersama-sama dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Bunyi kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin memperkenalkan diri. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang belum mengenal saya. Saya adalah Pendeta Atna Deborah Sumbaluwu Kolowai. Suami saya adalah... ingin respon dari setiap saya dan saudara. Puji Tuhan, silakan narasumber. Ya. Suami saya adalah Pendeta Audi Valentino Kolowai dan anak saya punya anak dua yaitu Jessica dan juga Joy. Pelayanan kami ada di Taman Cipulur dan juga ada di Cibubur. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, sesuai dengan apa yang sudah kita baca tadi, saya mau katakan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. 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 Ada satu cerita saudara untuk saya masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada anak muda beberapa waktu lalu dia mengalami mengalami kecelakaan. Dia seorang anak muda yang sukses, punya perusahaan sendiri, dan kami cukup mengenal anak muda ini dan keluarganya. Saudaraku yang kekasih, dia punya semuanya, tapi dalam kondisi kritis dia tidak bisa mengandalkan apa yang dia punya. Dia tidak bisa mengandalkan apa yang dia miliki.
dia meminta hamba-hamba Tuhan yang ada di salah satu kota untuk berdoa dalam keadaan kondisi yang sangat kritis. Tetapi Yes. waktu Tuhan bukan waktu kita. Dia memiliki Yes. kekayaan, dia punya perusahaan, dia seorang anak muda yang sukses, tapi dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih, dia memiliki keterbatasan. Sehebat apapun manusia, dia adalah terbatas, kita terbatas. Yes. Para dokter yang menangani dia pun juga terbatas. Nah, dalam keadaan kondisi di hari-hari ini kita sedang menghadapi juga namanya COVID-19 ya. Para dokter banyak sekali juga yang meninggal karena COVID. Semuanya terbatas, padahal mereka itu adalah garda terdepan untuk Yes. penyakit namanya COVID. Tapi mereka pun terbatas. Makanya firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan Amen. menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Nah, kitab Yeremia ini katakan orang yang bersandar penuh kepada Tuhan adalah orang yang diberkati Tuhan. Allah Amen. sangat senang saudara pada orang-orang yang bersandar penuh kepadanya. Dia mau saudara kita berharap sepenuhnya kepadanya seperti yang kita sudah baca di sini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh Amen. harapnya kepada Tuhan. Nah, dalam keadaan Amen. kondisi seperti Haleluya. ini saudara, kita mau mengandalkan apa? Kita punya Yes. dana, kita punya uang, kita punya kekayaan yang banyak. Apakah mampu menanggulangi kondisi yang ada di hari-hari ini? Tidak bisa saudara, semuanya terbatas. Yes. Tetapi firman Tuhan dikatakan diberkatilah. Berarti Amen. orang-orang Haleluya. yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan, firman Tuhan sendiri katakan diberkatilah mereka. Nah, Amen. makanya tadi saya Amen. katakan bahwa di Haleluya. dalam kitab pembacaan kita tadi ini, di mana di situ orang yang bersandar penuh kepada Tuhan, yang pertama adalah orang yang diberkati. Nah, Tuhan Amen. sangat senang saudara dengan orang yang bersandar penuh kepadanya. Kita baca dalam Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap kepada manusia karena manusia itu hanya hembusan nafas saja. Amen. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita boleh melihat betapa indahnya kalau kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di dalam kekuatan Tuhan, di mana kita selalu berharap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Apalagi di hari-hari Amen. seperti ini ada begitu banyak goncangan yang terjadi. Tetapi disinilah kita boleh melihat bahwa waktunya lah atau saatnya lah kita mengandalkan Tuhan. Amen. Haleluya. Amin, saudara. Amen. Nah, yang kedua Amen. dikatakan Haleluya. apa? Bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu, ya, orang yang bersandar penuh kepada Tuhan. Yang kedua adalah ia seperti pohon ditanam di tepi air. Artinya apa, saudara? Orang yang bersandar kepada Tuhan tidak mengalami kekurangan. Karena apa? Karena Tuhan yang menyediakan Amen. berkat itu. Amen. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, kata Tuhan, Amen. disediakan Tuhan orang-orang yang mengasihi dia. Amen. Nah, sederhana Amen. kan saudara Haleluya. yang kekasih? Artinya Yes. apa? Kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan merambat akar-akarnya. Nah, sebagai umat Tuhan, pilihan Tuhan, saudara, seperti firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, yang di dalam ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak akan pernah mengalami namanya datangnya panas terik. Nah, saudara, yang kekasih, kondisi apapun di hari-hari ini kita hadapi, Tuhan katakan bahwa kita ini seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Artinya apa, saudara? Kita selalu mengalami namanya satu kehidupan. Karena apa? Amen. Karena ada aliran-aliran kebenaran firman Tuhan yang membuat kita memiliki satu semangat yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, coba kita baca di dalam Mazmur 23. Di situ dikatakan bahwa Mazmur 23, saya baca dulu ya saudara ya, sebentar. Mazmur 23 ayat yang ke-1. Sebentar ya, Mazmur 23. Di situ dikatakan apa? Tuhan adalah gembalaku.
takkan Amin. kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang gurun, di padang yang berumput hijau. Terus ia membaringkan aku ke air yang tenang. Air yang Ia tenang. selalu menyegarkan jiwaku. Ia Amin. menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Nah, Haleluya. sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Yes. engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Amin. Kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan Yes. diam di dalam rumah Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, firman Amin. Tuhan yang begitu luar biasa di sini dikatakan apa? Bahwa ia akan menuntun kita, dia akan membaringkan kita di padang rumput yang hijau, ia akan membimbing Yes. langkah-langkah kita, dia akan selalu menyegarkan Amin. kehidupan kita. Sekalipun saudara kita Amin. berada dalam satu jalan lembah kekelaman. Walaupun kita menghadapi berbagai-bagai tantangan, kita menghadapi berbagai-bagai masalah persoalan hidup, Tuhan katakan bahwa kita tidak perlu takut bahaya karena siapa? Karena Tuhan Yes. adalah Amin. yang menolong kita. Dia selalu melindungi saudara dan saya. Yes. Dan yang ketiga Amin. kita akan lihat Haleluya. bersama-sama. Amin. Yang ketiga, Amin. diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan Amin. menaruh harapnya kepada Tuhan. Yang ketiga, tidak akan mengalami namanya panas terik. Kalau Yes. saudara baca tadi dalam pembacaan kita dalam Yeremia, di situ dikatakan bahwa kita tidak akan mengalami namanya panas terik. Kalau kita berbicara mengenai panas terik itu saudara apa? Panas terik itu berbicara tentang kegelisahan, kehidupan yang tidak nyaman, dan kita mengalami satu goncangan, mengalami persoalan, masalah, mengalami tantangan dalam kehidupan ini. Tetapi di sini dikatakan kita tidak akan mengalami panas terik. Yes. Memang Amin. kita berada di dalam dunia ini, saudara mengalami namanya ada goncangan dan sebagainya. Banyak banget goncangan, banyak banget tantangan, banyak banget persoalan. Persoalan tidak pernah selesai, saudara. Masalah tidak akan pernah selesai. Masalah itu akan selalu datang. Tetapi Tuhan katakan bahwa biarlah kita mau mengandalkan Tuhan. Karena kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan saja. Amin, haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di sini dikatakan bahwa tidak mengalami panas terik. Saudara, kalau kita keluar ya, kalau lagi musim panas banget ya, kita keluar, itu keadaan kondisi suhu badan kita itu sangat tidak nyaman. Betul apa ya? Panas terik ini sudah berbicara tentang persoalan. Panas terik ini berbicara tentang tantangan. Panas terik di sini berbicara tentang masalah hidup, sakit penyakit, dan apapun gitu. Tetapi saya mau katakan bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Yang bisa kita andalkan adalah hanya Tuhan. Makanya firman Tuhan tadi katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Saya tidak tahu saudara seberapa banyak saudara yang menonton hari ini dan melihat renungan kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita sudah dengarkan. Saya mau katakan bahwa kita hanya punya kekuatan, yaitu hanya di dalam Tuhan. Amin, haleluya. Memang dunia ini saudara tidak pernah menjanjikan sesuatu yang nyaman dalam kehidupan kita, tidak. Tetapi orang-orang kudus Tuhan, orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan, orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, dia pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Nah, firman Tuhan dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Amin. Kalau dalam Mazmur 37 ayat 39, kita tidak usah baca ya, karena kita nggak nyari waktu nih. Mazmur 37 ayat 39 dikatakan apa? Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Ia atau Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Nah, orang-orang benar itu diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa, saudara? Karena Tuhan adalah pelindung kita satu-satunya. Nah, di dunia ini, saudara-saudara mau kemana? Di mana saudara merasa aman? Di rumah saudara? Di dalam gereja? Oh, tidak. Tidak juga. Tidak ada saudara tempat kita aman di dunia ini. Walaupun kita punya rumah yang mewah, saudara ya.
Kita punya penjaga, ada security yang menjaga. Di depan rumah kita bikin pagar yang tinggi. Pintu kita juga ada 2 double pintu kita, saudara. Orang membangun semuanya itu, membuat teralis yang begitu kuat untuk menjaga mereka. Dan supaya apa? Supaya mereka aman. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Tempat yang aman hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makanya firman Tuhan begitu luar biasa pada saat dia katakan bahwa orang-orang benar, siapa itu orang-orang benar? Orang-orang benar adalah saudara dan saya. Amin. Amin, saudara. Amin, Orang-orang amin, yang haleluya. takut akan Tuhan. Orang-orang yang selalu mencari Tuhan. Orang-orang yang selalu merasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Inilah yang dikatakan orang-orang yang benar. Selalu mencari kebenaran firman Tuhan. Selalu mencari wajah Tuhan. Karena sadar hanya ada di dalam Tuhan. Yaitu perlindungan yang luar biasa. Di dalam Mazmur juga dikatakan, saudara, di Mazmur 91 di situ dikatakan, Tuhanlah tempat perlindungan kita. Dan Dia adalah kubu pertahanan kita. Dia adalah Allah yang kita percayai. Amin. Kalau kita mempercayai Tuhan sepenuhnya, saudara, berarti Dia yang akan memagari saudara. Yes, amin. Seberapa banyak saudara orang yang mengumpulkan hartanya, berapa banyak orang kaya yang ada di dunia ini. Tetapi kekayaan mereka tidak bisa mengatasi rasa takut mereka. Yes. Tadi saya sudah ceritakan seorang anak muda, dia punya perusahaan yang besar loh, saudara. Banyak ya. Dia seorang anak muda yang sangat luar biasa. Dia punya pabrik yang begitu luar biasa jalan dan keluarganya saya kenal banget. Tetapi ketika dia mengalami kecelakaan, dia telepon saya, dia telepon suami saya untuk mencarikan hamba-hamba Tuhan yang ada di salah satu kota. Untuk apa? Untuk berdoa buat anaknya. Ibunya mengatakan, saya akan bayar seberapapun. Yang penting anak saya bisa selamat atau bisa kembali sehat. Tetapi saya mau katakan, saudara, apa yang diandalkan, keuangan, kekayaan, harta yang dimiliki, tidak dapat. Tidak dapat. Amin. Tidak benar. dapat, saudara, menyambung nafas kehidupan dari anak muda ini. Amin. Nafas benar. ini sangat berarti, saudara. Makanya ketika selama kita masih hidup di dalam dunia ini, ada tujuan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Kita jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Jangan pernah kita mengandalkan kemampuan kita. Karena semuanya itu, saya mau katakan, semuanya itu terbatas adanya. Amin. Haleluya. Makanya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saudara, kita banyak mengalami masalah, kita banyak mengalami tantangan. Bahkan orang-orang juga bukan dia sebagai gembala, saudara, mereka pun mengalami tantangan, mereka pun mengalami masalah. Setinggi apapun rohani kita, saudara ya, sedekat apapun kita dengan Tuhan, kita tidak akan pernah namanya tidak melewati masalah. Tetapi kelebihannya adalah Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik kepada kita. Amin, haleluya, amin, nah, oleh sebab amin. itu, saudaraku yang kekasih, di masa-masa krisis seperti ini, ada satu contoh yang sangat sederhana, yaitu Nabi Elia. Waktu pernah mengalami namanya kekeringan. Itu saudara baca deh, dalam 1 Raja-Raja 17, saudara baca semua di satu pasal itu. Bagaimana seorang Nabi Elia berada di satu sungai Kerit. Di situ mengalami namanya kelaparan, krisis yang terjadi. Tetapi Tuhan sanggup untuk memberkati Elia melalui burung gagak. Siapa yang pernah berpikir, saudara? Amen. Burung gagak bawain makanan, bawain daging, dan sebagainya. Dan Elia menikmati itu. Oleh sebab itu di masa-masa yang sulit ini, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Jangan pernah kita undur dari Tuhan.
Kita harus Amin. tetap percaya, kita harus tingkatkan iman kita di dalam Tuhan. Karena Yes. Tuhan adalah satu-satunya tempat Amin. kita berlindung. Amin, saudara. Yes. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat lagi selanjutnya, sedikit Katakan lagi ya. amin pemirsa kalau engkau diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan di situ Amin. dikatakan ayat selanjutnya, dikatakan apa? Dan tetap hijau dan tidak takut tahun-tahun kering. Artinya apa, saudara? Dan tetap hijau dan tidak takut tahun-tahun kering. Artinya di tengah-tengah kesulitan, Yes. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. saudara. Amin. Haleluya. Nah, kebenaran firman Amin. Tuhan ini kita harus amin, kan kita harus percaya atas pemeliharaan Tuhan. Amin. Ada firman Tuhan di Yes. dalam Mazmur 121 ayat 1 kalau saya tidak salah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku Amin. ada hanya datang dari Tuhan saja. Tuhan. Nah, makanya saudara, di sini dikatakan, pembacaan kita di sore hari ini dikatakan bahwa dan tetap hijau dan tidak takut tahun-tahun kering. Di tengah kesulitan, di tengah kondisi yang ada, COVID yang semakin merajalela, habis liburan katanya COVID semakin meningkat. Saudara sudah divaksin belum? Kenapa harus divaksin? Baru divaksin. Supaya tidak, ya Ibu Gembala baru divaksin. Kenapa harus divaksin? Supaya tidak terjangkit katanya. Bagus apa yang pemerintah anjurkan kepada rakyat Indonesia. Tetapi yang terlebih adalah kita harus tetap bersandar, Amin. berharap Andalkan hanya kepada Tuhan. Tuhan. Kita harus Yes. mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Amsal 10 ayat 6 dikatakan, berkat ada di atas kepala orang benar. Amin, saudara. Amin. Saudara adalah orang benar. Waktu Yes. kita tidur saja, saudara, diberkati oleh Tuhan. Berkat itu turun di atas kepala kita sini nih. Kalau udah turun di atas Yes, kepala sini, amin. saudara, berarti dia akan mengalir terus. Amin, saudara. Amin. 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 Sekalipun, saya mau katakan, sekalipun dunia menghadapi krisis, tapi Tuhan tetap memelihara umatnya. Yes. Nah, ini dahsyat, Amin. kan? Haleluya. Sebagai kita orang yang percaya Dahsyat. kepada Tuhan. Amsal 11 ayat 8 dikatakan, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Amin. Bayangkan, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Amin. Siapa yang mengalami kesukaran hari ini? Siapa yang mengalami tekanan ekonomi hari ini? Siapa yang sedang sakit pada hari ini? Saya mau katakan kepada kita semuanya, bahwa orang benar diselamatkan dari kesukaran. Orang benar Amin. akan disembuhkan oleh Tuhan. Yes. Orang benar Amin. akan Haleluya. diberikan kekuatan. Amin. Orang benar dapat keluar dari kesukaran. Artinya saudara, ada jalan keluar jika kita Yes. ada di dalam Tuhan. Orang yang bersandar kepada Tuhan tidak akan pernah berhenti berbuah. Artinya apa, saudara? Selalu hidup dalam kecukupan atau berkecukupan. Yes. Luar Amin. biasa ya firman Tuhan hari ini. Dahsyat. Orang yang Haleluya. bersandar, catat baik-baik saudara. Jangan pernah Orang yang takut. bersandar kepada Tuhan tidak pernah berhenti berbuah. Amin. Kalau kita Haleluya. menghasilkan buah, saudara, saudara pun juga harus memberkati orang lain. Amin, saudara. Yes. Nah, Amin. saya percaya hari ini kalau kita sudah mendengarkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ayat yang 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang Amin. tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan Yes. buah. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Kalau Tuhan. firman Tuhan hari ini kita sudah dengarkan, saudara. Ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan kepada saudara, dan saudara harus catat itu di dalam hatimu. Bahwa orang yang bersandar kepada Tuhan adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Yes. Orang yang bersandar kepada Tuhan adalah ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yes. Orang yang bersandar kepada Tuhan tidak akan mengalami namanya panas terik. Orang yang Amin. bersandar kepada Tuhan, dia tetap hijau daunnya dan tidak takut tahun-tahun yang kering.
Orang yang Amin. bersandar kepada Haleluya. Tuhan adalah orang yang tidak pernah berhenti berbuah. Artinya selalu Yes. berkecukupan, selalu memiliki berkat-berkat yang luar biasa. Walaupun Amin. saudaraku yang kekasih, dengan kondisi krisis ekonomi yang terjadi di dunia ini, lihat saja saudara, anak-anak Tuhan tetap diberkati oleh Tuhan. Yes. Kenapa saudara? Amin. Karena andalan kita hanyalah Tuhan saja. Amin saudaraku yang kekasih. Amin. Saya percaya Amin. setiap telinga yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, Amin. Yes. diberkatilah engkau. Haleluya. Sekali lagi saya Amin. ingatkan kepada kita semuanya, walaupun kondisinya tidak menyenangkan di hari-hari ini, tetap kita datang kepada Tuhan. Tetap kita mengandalkan Tuhan. Tetap kita berharap kepada Tuhan. Dan kita Amin. akan melihat betapa dahsyat, betapa luar biasanya Tuhan bekerja di Amin. dalam kehidupan saat ini. Amin. Terima kasih. Saya percaya hari Puji ini saudara Tuhan, diberkati kita oleh sudah Tuhan. mendengarkan firman Tuhan yang begitu menguatkan kita di hari-hari ini. Bahwa firman Tuhan yang kita dengar adalah persis seperti apa yang kita alami hari-hari ini. Yang sungguh mungkin Amin. mengkhawatirkan, yang sungguh mungkin membuat kita merasa takut dan tidak berdaya. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita bahwa kita di saat kita mengandalkan Tuhan, ya, orang-orang yang bersandar penuh kepada Tuhan adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan orang-orang yang tidak pernah mengalami kekeringan. Amin. Pasti selalu ada solusi, pasti selalu ada jalan, pasti selalu Haleluya. ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan Amin. firman Tuhan sudah begitu jelas dijabarkan pada malam hari ini, pada sore menjelang malam ini kepada kita semua. Dan saya percaya kita terberkati Amin. lewat kebenaran firman Amin. Tuhan. Jangan takut, dekatkan dirimu Yes. kepada Amin. Tuhan. Datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Amin. Tuhan. Maka ada solusi daripada Tuhan. Tidak akan mengalami kekeringan. Yes. Tidak akan Amen. engkau dibiarkan oleh Tuhan. Dan Amin, tidak akan amin. ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi engkau selalu Haleluya. ada di dalam hatinya Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati firman yang begitu menguatkan kita. Badai apa sekalipun, jangan takut. Puji Tuhan. Dan kita akan mendengarkan kesaksian dari narasumber yang diurapi oleh Tuhan. Begitu banyak kesaksian yang dia alami. Bahwa Yesus dahsyat selalu terjadi di dalam Amin. setiap kehidupan Haleluya. pelayanan. Dan hari ini kita akan dengarkan kedahsyatan Tuhan kembali lewat kesaksian yang hidup yang akan menghidupkan setiap kita sore malam hari ini. Puji Tuhan. Silakan narasumber untuk membagi-bagikan Haleluya, berkat haleluya. lewat Puji kesaksian. Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa yang kita Yes. layani dan yang kita yang kita harap dan kita selalu bersandar kepadanya, yang memberikan kita kemampuan sampai hari ini kita bisa berdiri semua karena anugerah Tuhan. Kalau mau Amin. berbicara kesaksian, ada begitu banyak kesaksian yang kami alami, baik itu di dalam pelayanan. Tuhan begitu dahsyat, Tuhan begitu luar Amin. biasa. Yes. Ada satu kesaksian saudara yang begitu luar biasa yang kami alami dalam kehidupan kami. Saya punya putri satu dan putra satu. Nah, anak saya yang perempuan adalah Jessica Claudia Audina Koloai. Dia adalah anak yang sangat luar biasa. Yang laki juga luar biasa. Joy Jehezkiel itu juga luar biasa. Sama Tetapi luar dia masih biasa kuliah. ya. Sampai Iya. hari ini dia masih kuliah. Tetapi saya akan bersaksi bagaimana Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan keluarga kami sebagai hamba Tuhan. Di dalam pelayanan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Yang menjadi Yes. kesaksian hidup bagi kami sebenarnya banyak sekali ya. Ini kesaksian Yeah. mengenai anak kami Jessica Claudia Audina. Dia tamat SMA umur 15 tahun dan pada waktu itu dia akan kuliah dan kami hanya katakan kepada anak kami, kamu berdoa. Kita punya Umur Tuhan yang hebat. 15 Bukan. tahun dia tamat SMA. 15 ya. 15 tahun dia tamat, kok bisa 15 tahun? Berapa tahun dia di SMP atau SMA ya? Oh iya. 15 dia tahun, kalau yang puji- lain kan 15 tahun belum tamat. Ya puji Tuhan dia di SMP juga kelas akselerasi dan juga di SMA dia juga akselerasi. Jadi dia cuma 2 tahun di SMP, ya 2 tahun juga di SMA. Dan puji Tuhan dia sekolah SMA di SMA 70 dan begitu luar biasa. Dia pun juga masuk di kelas akselerasi dan dia Dahsyat selesaikan Tuhan. SMA-nya
umur 15 tahun. Nah, Yes. pada waktu dia akan kuliah, saudara, saya bergumul. Saya punya pengharapan hanya sama Tuhan. Saya melihat anak Yes. saya ini punya kemampuan. Anak saya ini cukup cerdas. Tetapi dengan segala keterbatasan namanya kuliah, itu pasti membutuhkan biaya yang cukup besar. Kami punya dana, saudara, tetapi mungkin tidak mencukupi untuk dia kuliah. Tetapi Yes. saya berdoa sama Tuhan. Dengan papanya kami berdoa, kami minta kepada Tuhan supaya anak ini bisa kuliah. Dan akhirnya saudara, anak ini punya semangat yang luar biasa sampai dia begitu senang dengan ITB, sampai dia hafal lagu-lagu ITB, saudara, tetapi dia tidak sampai ke sana karena semuanya terbatas adanya. Bukan karena dia tidak mampu masuk ke kuliah di situ, tetapi terbatas. Tadi saya bicara mengenai dana ya. Kami berdoa sama Tuhan, kami minta sama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus yang dahsyat itu Amen. mampu melakukan. Yang tidak bisa kami lakukan, Tuhan pasti bisa lakukan. Dan Amen. akhirnya tiba waktunya anak saya akan kuliah. Dan pada waktu itu ada pameran di GJC. Kami ke sana dan begitu banyak dia ambil formulir dan dia isi Amen. semua yang ada beasiswa dan sebagainya. Dan potong cerita, anak saya mendapatkan beberapa universitas yang cukup terkenal di Jakarta. Dia mendapatkan beasiswa. Salah satunya adalah UPH. UPH, Yes. saudara, sampai berulang-ulang kali kami ditelepon untuk kalau anak kami ini bisa masuk kuliah di situ. Tetapi dia hanya mendapatkan 50%. Akhirnya dinaikkan menjadi 75%. Nah, untuk di UPH, saudara, yang mendapatkan 100% itu adalah perawat dengan guru atau tenaga pengajar. Itu mendapatkan beasiswa 100%. Tetapi di lain dari fakultas itu tidak mendapatkan 100%. Paling tinggi adalah 75%. Dan anak saya mendapatkan 75%. Saya katakan Yes. bahwa yang 25%-nya itu masih duit, bukan daun. Berarti masih membutuhkan dana lagi. Siapa yang Masih. tidak tahu dengan Yeah. UPH? Tetapi Yes. kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya ada beberapa memang universitas juga, baik itu presiden, dan juga ada beberapa lagi yang saya tidak sebutkan lagi, saya sudah lupa. Dan akhirnya anak saya, dia dapatkan beasiswa 100% yaitu di Sampurna University. Amin. Dan puji Tuhan, Haleluya. saudara. Puji Ketika Tuhan. dia masuk di Universitas Sampurna, sebenarnya anak saya ini belum beberapa waktu lamanya disampaikan kepada papanya waktu itu, tunggu 2 minggu lagi kalau nilai dari anak kami tidak mencapai, kalau ada yang mengalahkan nilai anak kami, berarti anak kami tidak akan mendapatkan 100%. Karena persaingan yang cukup ketat, saudara ya. Dan akhirnya puji Tuhan, pada hari yang ditentukan oleh universitas, dan ternyata anak kami tidak ada yang menyaingi nilai anak kami. Dan akhirnya Amen. anakku Haleluya. mendapatkan 100% beasiswa, itu bukan ikatan dinas. Yes. Jadi itu bukan ikatan dinas. Jadi anak saya setelah selesai dari situ, dia bebas mau kerja di mana. Dan puji Tuhan, selama kurang lebih umur 17 tahun, saudara, dia diwisuda di Amerika, saudara ya. Ada Akademi Amerika. Dia diwisuda untuk yang pertama kalinya. Dan yang keduanya, saudara, anak saya menyelesaikan kuliahnya itu pun juga dengan sesuatu yang sangat luar biasa, di mana dia menyusun skripsi dan tiba-tiba skripsinya ditolak. 3 bulan kemudian dia sudah selesai membuat skripsinya dan tinggal membuat kesimpulan. Saudara bayangkan ketika dia ingin membuat tinggal kesimpulan dan tiba-tiba ditolak skripsinya, apa yang terjadi? Anak saya stres, anak saya menangis. Dia tidak tahu harus bagaimana. Saya bilang sama dia, Jessica, kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Yes. Pasti ada jalan keluar. Dan Amen. akhirnya ada salah satu dosen, saudara, yang menawarkan kepada dia, Jessica, kamu mau lulus nggak tahun ini? Dia katakan, saya mau, Pak. Tapi kamu punya waktu hanya singkat untuk kembali menyusun skripsi.
Dan puji Tuhan, itu pun anak saya tidak menceritakan kepada kami, tetapi dia bersaksi di gereja. Dia menyusun skripsi itu kurang lebih 10 hari dan dia selesaikan. Dan ternyata dia mendapatkan nilai yang cukup luar biasa. Sampai juga dosen pengujinya mengatakan, Jessica, kamu gila. Kamu bisa menyelesaikan. Saya mau katakan, semua itu karena Tuhan. Dan setelah selesai semuanya, saudara, tidak sampai di situ. Anak saya pun bekerja. Dia mendapatkan pekerjaan yang luar biasa dari perusahaan-perusahaan asing yang tidak perlu saya sebutkan di sini. Dan terakhir, saudara, dia dilamar oleh satu perusahaan. Genap usia dia umur 19 tahun, dia mendapatkan gelar S1 dengan jurusan marketing digital. Dan puji Tuhan, dengan dia bekerja beberapa tahun dia kerja di kurang lebih 2 tahun, dan umur dia 21 tahun, dia dilamar oleh satu perusahaan yang cukup besar. Dan dia mendapatkan posisi hadiah ulang tahun dia umur 21 tahun. Dia menduduki satu posisi Enterprise Account Manager di salah satu perusahaan yang cukup besar. Yes, amin. Yaitu perusahaan IT. Dan puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, usia yang masih sangat muda, umur 21 tahun, dia sudah menduduki satu posisi yang sangat baik. Saya mau katakan, semua karena kebaikan Tuhan. Yes, itulah Tuhan kita yang dahsyat. Itulah Tuhan kita yang hebat. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Dia memberkati kita, saudara, bukan dengan cara kita, tetapi dia memberkati kita dengan caranya Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai hari ini anak kami masih bekerja dengan baik. Orang-orang di PHK, orang-orang di pengurangan karyawan, tetapi anak kami dilamar oleh perusahaan. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Yesusku dahsyat. Tidak salah saya masuk di program ini, saudara, karena Yesusku dahsyat. Amin, saudara. Haleluya. Terima kasih buat hamba Tuhan yang luar biasa yang sudah mengajak saya untuk bergabung di tempat ini. Disinilah saya menceritakan bahwa Yesusku dahsyat. Dia hebat, dia luar biasa. Oleh sebab itu, jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan. Nah, itu saudara yang menjadi kesaksian saya, saudara. Yang betul-betul yang kami rasakan, sebenarnya banyak banget kesaksian. Tetapi ini saja kali ya kesaksiannya ya. Bagaimana Ibu? Lain kali aja. Next ya kesaksian lain. Berikut lagi ya. Jadi kata narasumber, jangan pernah tinggalkan Tuhan ya. Seperti lagu saya yang saya buat tadi, tak akan tergantikan kau Yesus di dalam hidupku. Jadi tidak ada yang dapat menggantikan Yesus karena dia terlalu dahsyat bagi kita semua. Amin. Dia terlalu dahsyat bagi saya dan saudara. Dia terlalu dahsyat bagi narasumber. Bagaimana yang tidak pernah kita pikirkan timbul di hati dan belum pernah kita lihat. Itu semua disediakan bagi saya dan saudara. Dan kita percaya bukan hanya narasumber yang mengalami, tapi saudara pemirsa, Yesusku dahsyat di ujung telepon ini. Kalau engkau terberkati oleh Tuhan lewat kesaksian dan firman Tuhan, katakan amin. Itulah responmu kepada Tuhan, karena Tuhan sangat butuh setiap respon kita tatkala kita mendengar kesaksian dan firman Tuhan yang menghidupkan kita. Puji Tuhan, terima kasih bagi narasumber pada malam hari ini yang sudah membagi saya juga diberkati, dikuatkan oleh firman dan kesaksian bahwa sungguh dahsyat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kita khawatirkan hari-hari ini? Firman Tuhan sangat jelas. Firman Tuhan sudah sangat jelas tadi ya dari narasumber. Begitu sangat jelas. Jadi kita tidak usah khawatir, tidak usah ragu dan bimbang, karena Yesus selalu ada bagi kita. Puji Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati narasumber yang sudah membagi-bagikan berkat. Pada sore hari ini saya percaya berkat Allah yang dahsyat pun tercurah bagi narasumber. Puji Tuhan. Dan
Saat ini saya akan berdoa untuk narasumber dan kami narasumber, kami akan berdoa untuk saudara. Engkau yakin dan engkau percaya siapapun, tatkala engkau percaya, tatkala engkau mengimani, maka Yesus dahsyat ada bagimu. Terima kasih, terpuji Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, malam ini kami bersyukur atas kehebatan dan kedahsyatan kuasa-Mu. Sebab itu hamba memberkati narasumber dengan berkat Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus, berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat dari Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, penghiburan daripada Roh Kudus senantiasa menjadi bagian daripada narasumber, keluarga dan pelayanan hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Terima berkat yang besar daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami narasumber dan hamba-Mu ini Tuhan, kami angkat tangan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan Yesus, ada begitu banyak masalah persoalan yang dihadapi oleh seluruh pemirsa Yesusku dahsyat. Tapi pada sore hari ini kami percaya Yesusku dahsyat akan selalu ada, dan Yesus dahsyat menjamah, menolong dan memberkati setiap narasumber yang di ujung telepon ini. Sebab itu Tuhan, layakkan, kuduskan kami supaya kami Tuhan dapat Tuhan mengangkat iman kami untuk seluruh narasumber yang ada di ujung telepon. Yang sakit Engkau jamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah, pulihkan setiap yang sakit dalam nama Yesus. Yang sakit kanker dalam nama Yesus sembuh. Yang sakit benjolan ada dimanapun di dalam tubuh, baik pun di tangan, di leher, di punggung, di kaki, di perut, dimanapun. Malam hari ini Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus sembuh. Terima kasih Bapa. Sakit corona yang karantina mandiri yang ada di rumah sakit, bahkan di ruang ICU sekalipun, kami berdoa dalam nama Yesus sembuh. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa yang stroke, yang lagi cuci darah, yang tidak berdaya Tuhan, yang urat kejepit, yang operasi Tuhan, apapun, usus buntu, operasi batu Tuhan, dan apapun yang Tuhan Yesus, pita suara, dalam nama Yesus sembuh. Segala sakit apapun yang diderita, masalah apapun yang diderita, lewat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kami percaya Yesus dahsyat akan menjamah dan memulihkan dalam nama Yesus sembuh. Dan kami berdoa Tuhan bagi setiap usaha dari seluruh pemirsa Yesusku dahsyat dimanapun berada saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, segala usaha pekerjaan, kami berdoa Tuhan bahwa setiap yang percaya Yesus, bahwa Yesus bukan hanya milik orang Kristen, tetapi Yesus adalah milik setiap orang yang percaya. Dan tatkala mereka percaya kepada Engkau Yesusku yang dahsyat, maka setiap usaha dan pekerjaan yang sudah morat-marit, yang sudah tidak berdaya, yang sudah sepi, yang hampir mau gulung tikar, bahkan sudah gulung tikar, Yesus dahsyat sanggup memulihkan dalam nama Yesus. Yesus dahsyat sanggup menolong, memberikan solusi dalam nama Yesus. Tidak akan mengalami kekeringan dalam nama Yesus. Tidak akan jatuh sampai tergeletak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak akan Tuhan jatuh dan tidak berdaya dalam nama Yesus. Karena Engkau dahsyat, Engkau mengangkat kembali, Engkau memulihkan kembali, dan Engkau punya banyak cara untuk menolong. Kami tidak tahu cara Engkau, yang kami tahu tatkala kami percaya dan kami berharap kepada Engkau, maka solusi, jalan keluar, pertolongan akan Engkau nyatakan bagi pemirsa Yesusku dahsyat. Tuhan Yesus, seperti firman yang dipaparkan pada sore hari ini, selalu akan menghasilkan buah, tidak akan mengalami kekeringan apabila kami mengandalkan Engkau. Firman-Mu berkata, persoalan masalah bagi orang benar begitu banyak, tetapi Engkau meluputkan dari semuanya itu. Dan malam hari ini kami percaya akan kedahsyatan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Engkau terlalu dahsyat bagi kami. Engkau terlalu ajaib bagi kami, sehingga kami tidak dapat menyelami setiap karya-karya dan kuasa
kuasa-Mu yang hebat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya bukan hanya narasumber yang mengalami, bukan hanya kami, tetapi seluruh pemirsa Yesus Kudahsyat akan mengalami kedahsyatan Yesus di dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, usaha, dan pekerjaan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Hari ini adalah hari yang dahsyat. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Engkau sudah menjamah dalam nama Yesus. Engkau sudah memberi solusi dalam nama Yesus. Engkau sudah menguatkan dalam nama Yesus. Haleluya. Pemirsa Yesusku dahsyat, apabila engkau percaya, apabila engkau merespon dengan benar firman Tuhan, maka hari ini engkau akan terima berkat Allah yang luar biasa. Berkat dari Abraham, Ishak, Yakub, berkat dari Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, penghiburan daripada Roh Kudus hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya akan tetap menjadi bagian engkau. Terima berkat yang besar pada sore malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati setiap kita, dan saya percaya kita terberkati oleh Tuhan dimanapun engkau berada saat ini, dan kami percaya Tuhan akan selalu ada bagimu. Dan puji Tuhan, sekali lagi terima kasih bagi narasumber yang sudah membawakan firman Tuhan dan sudah membagikan kesaksian yang menguatkan kita pada sore hari ini. Dan saya selalu mengingatkan kepada kita semua, jangan lupa pakai masker. Ya, pakai masker. Saya walaupun saya, nah, narasumber juga selalu menyiapkan masker ya, dan saya juga di sini selalu menyiapkan masker ya. Tapi saya nggak gantung karena iya. Dan masker, dan jangan lupa selalu mencuci tangan, dan jangan lupa menjaga jarak seperti saya dengan narasumber. Engkau di sana, aku di sini, tetapi kita tetap bertemu di dalam Yesus Kudahsyat. Puji Tuhan. Dan tidak usah takut untuk divaksin. Kalau sudah waktunya engkau divaksin, vaksin aja. Karena pemerintah juga, ya, pemerintah juga wakil Allah. Jadi kita lakukan aja supaya karena ada pemerintah dan masa kita sudah menganjurkan, jadi kita lakukan saja. Selebihnya kita hanya berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan ya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Dan saat ini kita akan kita akan melihat Ibu penarasumber yang bergabung bersama kita, mudah-mudahan tidak ngeheng. Ibu Sani Dianawati, puji Tuhan, Tuhan memberkati, sudah bersama-sama di dalam Yesus Kudahsyat pada sore malam hari ini. Pak Kaleb Tan, puji Tuhan, Pak Kaleb, haleluya. Yesus dahsyat, puji Tuhan. Amen. Ibu Ika dari Luwuk, puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati. Jauh ya, jauh, benar jauh. Pak David, Tuhan memberkati, haleluya. Amen. Pak MD, Pak Yance Manampiring, puji Tuhan. Tuhan, teman satu angkatan ya. Puji Pak Tuhan. Iya Pak MD, nanti kita ke sana ya, ke ke Lampung. Puji Tuhan. Oh haleluya, Bakauni. Bu Ritla Renggung dari Luwuk, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Bu Joyce Ronggat, haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati ya, anakku Kireko yang selalu mensupport maminya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan Juliana Liu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya percaya berkat Allah menjadi bagian kita. Bu Evi Harefa, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan ya Bu. Yes, amin Bu, puji Tuhan. Pak MD ya, Pak Wasek, Pak Fodi Moko Ago, puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati, puji Tuhan, haleluya. Berkat Allah senantiasa menjadi bagian kita. Pak Denny Karawan, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bu Ritam, yes, mohon maaf, izin pamit sebab mau doa. Puji Tuhan, nggak apa-apa, Tuhan memberkati. Berdoa saja ya, kita memang sangat butuh doa, karena doa mengandung kuasa yang dahsyat ya. Ibu Rektor, Bu Yeti Paut, Tuhan memberkati. Pak Billy, yes, Pak Billy Manueke ya, kau dari Ponti, Tuhan memberkati.
Bu Nancy J. Wisan dari Kalimantan juga ini ya, Bugem. Puji Tuhan. Kalimantan Timur. Oh, yes, kenal ya dari Badak. Iya. Muara Badak ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bu Lika Yuliana Simbar, Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bu Ana Simanjuntak, halo Bu Guru. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Bu Teresia Siagian, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Dan bagi kita semua yang saya tidak dapat terlewatkan pada malam hari ini, Tuhan kiranya memberkati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dari tempat ini juga saya mengucapkan terima kasih kembali bagi narasumber, dan kita akan ketemu pada hari Senin dan jamnya sudah seperti biasa. Kenapa sepanjang seminggu ini kita mulai jam 5? Karena ada doa 10 malam. Tetapi hari Senin kita akan kembali jam 7 malam, ya. Jam 7 malam. Tetapi hari Selasa ada edisi khusus juga. Kita akan tayang jam 8 atau jam 9 pagi. Karena yang narasumber itu dari jauh, selisih 14 jam dengan kita, ya. Dari Seattle, dari USA, ya, jauh. Jadi dia minta malam di sana, pagi di sini. Jadi khusus Indonesia. Hari Selasa. Hari Selasa ada edisi khusus. Tapi hari Rabu sampai Kamis tetap kembali kepada jam 7. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih semuanya. Ibu narasumber yang cantik dan luar biasa. Ibu Atla Deborah. Amin. Yes. Jaga kesehatan. Dan apa Bu Adna statement terakhir bagi pemirsa? Tetap jaga kesehatan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Yesus sudah siap tetap hidup dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih juga buat Ibu Roselyn yang sudah memberikan kesempatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Jemaat. Yesus sudah siap. Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, jangan lupa kita ketemu jam 8 ya. Malam doa yang ke-6. Ya, doa malam. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dadah. Tuhan memberkati. Dadah.